underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, temuan jasad mahasiswi di kamar indekos di Semarang ini menyisakan misteri hingga kini. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kita belakangan ini cukup terkejut-kejut ya. Ya. Banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang ada di Indonesia ini ya. Betul. Sekarang ini mahasiswi di Semarang yang tiba-tiba ditemukan sudah menjadi mayat di tempat indekosnya. Betul. Ya, kemarin masih ada juga itu seorang wanita yang perempuan yang pakai seragam pramuka ditemukan tenggelam di dalam sungai atau laut ya, yang baru ketemu setelah jasadnya mengapung. Ya. Ini semua jadi heran semua. Kenapa ini kok terjadi seperti ini ya? Lah, semua kejadian-kejadian yang bersifat berbau-bau pembunuhan atau meninggal tidak wajar, maka ini kan harus diperiksa dengan betul. Ya, ada satu pemeriksaan yang biasanya dipakai itu adalah yang namanya bedah jenazah. Ya. Istilahnya itu otopsi. Ya, jadi jenazahnya dibongkar dan diselidiki sebab-sebab kematiannya kenapa. Ya, otopsi itu ada dua macam. Satu yang secara luar itu cuma dilihat di luarnya. Ya. Apakah lehernya itu ada yang luka? Ya, apakah ada yang besem-besem bekas pukulan benda tumpul ya, atau apa? Dan satunya lagi otopsi dalam. Ya, artinya dioperasi, dilihat organ-organ tubuhnya. Apakah di mahnya itu ada racunnya, gitu kan? Lah, apakah ada kerusakan di ginjalnya atau di mananya? Itu kan harus dibedah ya. Lah, sekarang mahasiswi yang tadi ditemukan sudah meninggal di kamar kosnya ini ternyata masih misteri. Karena apa? Karena tidak dilakukan otopsi. Ya, jadi ya udahlah, ya wis. Ini udah jadi jenazah gimana? Ya udah, kita doakan aja terus dikubur gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah di sini ya. Kita jadi ingat ya. Zaman dulu itu ada jaksa agung yang namanya almarhum itu namanya Lopa, nggak salah ya. Zamannya Orde Baru Soeharto ya. Itu Lopa itu meninggal di waktu beliau naik haji. Padahal pada saat dia naik haji itu lagi menangani masalah besar ya, yang melibatkan pejabat saat Orde Baru itu. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba Lopa ini meninggal dunia di Mekah waktu naik haji. Dibawa pulang. Semua orang menginginkan apa yang terjadi. Maka ini kan harusnya dilakukan otopsi. Ya, otopsi yang melakukan otopsi itu adalah kedokteran kepolisian yang tentunya adalah dokter untuk melihat segala sesuatunya dengan alat-alat laboratorium macam-macam untuk mengetahui dengan jelas. Ya. Nah, seperti dulu Munir, tokoh pembela hak manusia di Indonesia itu yang meninggal di Belanda, naik pesawat Garuda waktu itu, ya, mendarat di Belanda. Waktu itu dia mau menerima penghargaan dari HAM internasional ya, bahwa dia pejuang HAM di Indonesia yang nomor 1. Itu mau menerima hadiah, malah begitu sampai di Belanda dia meninggal. Itu kan juga diselidiki ya, karena meninggal di Belanda, dia lakukanlah otopsi di Belanda. Kemudian ketahuan bahwa dia meninggal karena tubuhnya itu ada racun yang namanya arsenik. Ya, kalau tidak dibedah, tidak tahu, dipikir ada serangan jantung. Karena kalau orang kena racun arsenik itu adalah gejalanya persis orang kena sakit jantung. Lah, karena di Belanda itu diharuskan otopsi, karena kematiannya kan diragukan, ini nggak wajar nih. Ketahuanlah bahwa itu ada racun arsenik, sehingga
kematian Munir ini di Indonesia menjadi masalah besar dan melakukan sidang macam-macam, akhirnya terdakwanya ketemu dan sudah masuk penjara. Sekarang sudah bebas ya. Oke. Nah, ini adalah memberikan contoh bahwa betapa pentingnya otopsi. Nah, kebetulan di Indonesia itu sudah ada aturannya soal otopsi. Tetapi ada embel-embel satu yang ini yang menjadikan misteri, ya tidak bisa ditemukan. Karena kalau mau otopsi itu harus seizin keluarganya. Kalau keluarganya menolak, maka negara kalah. Tidak bisa dilakukan otopsi. Nah, penolakannya itu dasarnya apa? Untuk keluarga tadi itu, satu, kalau keluarganya merasa secara agama dia tidak boleh diotopsi. Itu Indonesia udah kalah. Pemerintah udah kalah. Lah ini kan jadi repot. Jadi kalau sekarang mau memperbaiki bahwa orang yang meninggal secara misterius, secara dinilai tidak wajar, maka undang-undang itu harus dirubah. Ya, jadi yang menentukan diotopsi atau tidak itu adalah pemerintah atau penyelidik, polisi atau jaksa. Ya, jadi kalau ditentukan harus diotopsi, pihak keluarganya tidak boleh menolak dengan alasan apapun. Karena ini demi menegakkan kebenaran. Ya, sebetulnya ini meninggal diracun atau tidak, macam-macam seperti kejadiannya Munir itu. Lah, apakah sekarang bagaimana kalau memang kita mau menyelesaikan misteri-misteri seperti ini? Ya, satu-satunya jalan anggota DPR nanti yang terhormat, jadi yang bikin undang-undang kan DPR. Ya, ayo, ya jangan cuman 3D saja, datang, diem, duit, tapi mudah-mudahan nanti di pilihan umum nanti 2024 kita mendapatkan anggota-anggota yang terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa mulai memikirkan hal-hal yang betul-betul harusnya dilakukan, ya. Jangan seperti sekarang misteri yang tidak bisa dibongkar karena gara-gara aturannya yang kurang tepat pada zamannya sekarang ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.